bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Gak punya fulus, punya perhiasan, sedekahin. Banyak statement di luar sana dari seorang muslim yang menunjukkan mungkin walau alam rasa iri terhadap negara-negara non muslim yang mayoritas maju, damai, kualitas hidupnya tinggi. Juga ada statement negara-negara Eropa lebih islami daripada negara Islam sendiri karena negara Eropa ada nilai-nilai tepat waktu dan lain sebagainya. Bagaimana kita menilai dan menyikapinya, Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Iya. Ini berasal dari ungkapan ada seorang yang mengatakan, aku melihat Islam di Eropa dan aku tidak melihat umat Islam ada di sana gitu. Yang jadi pertanyaan, Islam itu apa? Islam itu apa? Kalau bicara Islam, yang pertama rukun Islam. Apa rukun Islam? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mempercayai Rasulullah SAW. Apakah ada di negeri yang disebut? Nggak ada. Mendirikan sholat 5 waktu. Apakah ada di negeri tersebut? Nggak ada. Berpuasa di bulan Ramadan. Apakah penduduknya melaksanakan itu? Nggak ada. Islam yang mana yang kau maksud? Itu inti Islam. Bersyahadat, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat berhala-berhala, patung-patung dewa yang berada di berbagai negeri yang dikatakan damai, aman, Islam yang mana? Syarat orang masuk Islam itu adalah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Selama itu nggak ada Islam. Taib, kalau bicara akhlak, nah, ini mungkin yang dimaksud. Ada nilai-nilai. Taib. Setelah mentauhidkan Allah, ada satu nilai yang paling mulia di dalam agama kita. Yaitu berbakti kepada orang tua. Apakah di negeri-negeri yang disebut itu ada jamaah berbakti kepada orang tua? Mereka hanya memiliki hari ibu yang dikatakan dalam setahun mereka merayakannya. Sedangkan di dalam agama kita, hari kita semua untuk ibu kita. Bagaimana ketaatan anak kepada orang tuanya? Entah di beberapa negeri, aturannya anak itu kalau sudah umur 18 tahun, orang tua itu nggak boleh lagi maksain anaknya. Bahkan anak bisa memenjarakan orang tuanya. Kalau kita lihat perzinaan, kita lihat perjudian yang ada di negeri-negeri yang memang melegalkan itu semua. Minum khamr. Apakah dikatakan ada Islam di sana? Coba dilihat pelecehan seks terjadi di negeri-negeri yang disebut kemarin di Amerika. Ini dikatakan tiap berapa menit terjadi pemerkosaan di sana. Kalau dikatakan kedamaian rumah tangga ya. Seperti kisah seorang syekh yang berangkat ke Niagara sana. Kemudian dia ditanya oleh cewek-cewek perempuan. Ditanya sama mereka. Ana dengar perempuan-perempuan di Arab itu tertindas. Mereka dizalimin oleh kaum laki-laki, kata dia. Yang dominan orang laki-laki. Apa kata syekh ini? Engkau dapat informasi yang salah, kata dia. Loh kok bisa, kata dia. Iya. Di negeri kami ini para lelaki adalah pembantunya para wanita. Wanita-wanita itu ratu di tempat kita. Kita tuh kerja, capek, berkeringat, dapat duit kasihkan ke istri. Kita semua menghormatin wanita di sana. Benar-benar dijadikan ratu. Bukan diperes tenaganya. Disuruh hamil anaknya. Disuruh cari pekerjaan. Keluar rumahnya. Makanya kenapa di negara-negara non-muslim ini jemaah. Banyak wanita-wanita yang gak mau punya anak. Bahkan di beberapa negeri itu sampai mau dikasih duit supaya punya anak. Tuh nilai Islamnya di mana kok disebutkan. Ketika wanita disuruh bekerja, suruh cari duit. Dia disuruh hamil, suruh nyusuin anaknya. Nilai Islam yang mana? Gitu loh. Memang kita lihat mungkin ada di beberapa negeri, beberapa daerah kita melihat yang kotor mungkin ya. Kalau di sana ada yang bersih Pak Ustadz ini tuh oke, alhamdulillah. Ada nih beberapa nilai yang mungkin tidak dilakukan oleh umat Islam.
Tapi ada nilai-nilai lain yang lebih agung yang seharusnya kita jadikan tolak ukur. Islam itu yang mana yang dimaksud, jemaah? Ya, umat Islam harus memperbaiki dirinya. Karena kita tahu kalau bicara keimanan yang menyebabkan mungkin negeri-negeri di mana negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim kemudian mereka tidak taat, mereka tidak disiplin, mereka tidak bersih. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak menjalankan Islam dengan benar. Karena di antara nilai-nilai keimanan yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu ada 60 atau 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, kita lihat tuh. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan di jalan itu. Ternyata itu termasuk keimanan. Jadi seorang mukmin itu buang sampah di tempatnya bukan karena takut dengan aturan pemerintah, bukan. Karena ada beberapa negeri, kenapa mereka bersih, kenapa mereka disiplin? Karena mereka takut dengan aturan yang ada, dengan denda yang ada, bukan karena keimanan. Tapi muslim melakukan itu karena keimanan. Dan ini masalahnya, keimanan yang rendah. Kita melihat ada, ya, aturan pemerintah sudah tidak terlalu bagus umpamanya, tidak memberikan efek jera hukuman yang diberikan, kemudian keimanannya lemah, maka kita lihat kenapa sungai-sungai penuh dengan sampah. Keimanan lemah dan aturan yang ditegakkan juga lemah. Sedangkan di negeri-negeri itu mungkin keimanannya memang nggak ada di mereka, cuma aturan yang dibuat sama mereka sehingga warganya itu takut kepada hukuman. Sedangkan muslim melakukan itu karena taat sama Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya.